Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Rendiani, kelas 12 IPS 3. Saya akan mempresentasikan materi penyakit menular seksual. Pembahasan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, penularan. Yang ketiga, ciri-ciri. Yang keempat, macam-macam. Yang kelima, komplikasi. Yang keenam, dampak. Yang ketujuh, pengobatan. Dan yang kedelapan, pencegahan. Yang pertama, pengertian. Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Penyebabnya yaitu bakteri, virus, atau parasit. Yang kedua, penularan. Penularannya bisa melalui hubungan intim, berbagi jarum suntik dengan penderita, dan dari ibu ke janin. Yang ketiga, ciri-ciri. Gejala yang muncul akibat penyakit menular seksual akan berbeda-beda, tergantung jenis penyakitnya. Namun, umumnya berupa muncul benjolan, luka atau lepuhan di sekitar kelamin, anus atau mulut, kelamin terasa gatal dan terbakar, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim, keluar cairan dari kelamin, nyeri perut bagian bawah, demam dan menggigil, muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan, dan muncul ruam kulit di badan, tangan, atau kaki. Yang keempat, macam-macam. 1. Sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan Raja Singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. 2. Human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. 3. Gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari kelamin dan rasa nyeri ketika buang air kecil. 4. Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin. Penularan ini dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Yang kelima, komplikasi. Jika tidak dilakukan penanganan terhadap penyakit menular seksual, maka akan menyebabkan peradangan pada mata, radang sendi, nyeri panggul, radang panggul, infertilitas, penyakit jantung, kanker serviks, kanker anus, abses anus, dan komplikasi pada kehamilan. Yang keenam, dampak penyakit menular seksual. Dampak penyakit menular seksual banyak sekali. Penderitanya dapat mengalami gangguan kesehatan, merasa depresi dan putus asa, dan jika penyakit menular seksual terlambat ditangani, maka akan mengakibatkan alat reproduksi bisa mengalami kerusakan, gangguan pada saraf, dan bahkan kematian. Dampak terhadap keluarga yaitu merasa malu dan menarik diri dari lingkungan masyarakat. Dampak terhadap masyarakat yaitu masyarakat akan mengucilkan dan menjauhi pengidap penyakit penular seksual. Dan masyarakat juga bisa melakukan aksi mengusir pengidap penyakit menular seksual. Yang ketujuh, pengobatan penyakit menular seksual. Pengobatan terhadap penyakit menular seksual disesuaikan dengan penyebab infeksi melalui pemberian obat-obatan berikut ini. 1. Antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri, seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. Antibiotik harus tetap dikonsumsi walaupun gejala yang dirasakan telah membaik. 2. Antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran. 3. Anti-jamur. Dan yang kedelapan, pencegahan. Langkah utama pencegahan penyakit menular seksual adalah menerapkan perilaku seks yang aman dan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Kenali pasangan seksual masing-masing, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B.
Tidak menggunakan nafza, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya berkaitan dengan organ reproduksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.